Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, jadi sekarang belajarnya sama Ibu Indah. Nah, ada yang tahu nama lengkap ibu? Nah, jadi perkenalkan, nama ibu Nirmala Indasari. Panggil aja Ibu Indah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi IPA. Nah, judulnya nih ibu kasih tahu. Apa sih kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum mulai pembelajaran, ibu minta tolong ya kepada anak-anak ibu semuanya, mohon di like, subscribe, and comment agar ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru di channel YouTube ini semangat untuk mengajar via online kepada anak-anak ibu semua. Oke? Nah, sebelum itu ibu ingin menyampaikan semangat belajar di rumahnya, semangat belajar online-nya, dan jangan malas-malasan di rumah. Untuk sementara ini kita di rumah aja, oke? Jadi langsung aja kita ke materi pertama. Kalian pasti udah nggak asing lagi yang namanya magnet, kan? Biasa tuh banyak yang jual magnet kayak di toko-toko, terus biasa ada nih yang jualan mainan di dekat sekolah tuh pasti ada jualan kayak jualan magnet kecil. Nah, pasti kalian udah nggak heran lagi tuh magnet apa ya. Nah, pasti kalian udah tahu nih magnet. Jadi ibu ingin menerangkan aja apa sih itu magnet. Nah, magnet itu adalah merupakan benda yang dapat menarik suatu benda yang berbahan dasar logam. Jadi misalnya kalau logam itu bisa ditarik sama magnet. Ini kalau misalnya kayak selain logam itu kurang bisa di-cut gitu. Nah, abis itu, ibu punya nih yang namanya alat peraga. Bentar ya, ibu ambilin. Nah, di sini ibu mempunyai alat peraga nih, namanya alat peraga sebut aja sih panggung magnet gitu. Nah, di sini ibu mempunyai panggung magnet. Nah, sebelum itu ibu pengen tahu nih, kalian kan udah nggak asing lagi nih sama yang namanya magnet. Nah, apa sih sebenarnya magnet itu? Magnet, nah ibu perjelas lagi, magnet itu adalah merupakan benda yang dapat menarik benda yang berbahan dasar logam. Nah, sekali lagi, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda yang berbahan dasar logam. Nah, udah paham? Oke, lanjut. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa sih jenis-jenisnya magnet? Nah, di sini ibu mempunyai alat peraga yaitu panggung magnet. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan nih, ini apa sih? Nah, apa sih jenis-jenis magnet itu? Nah, yang pertama ibu ingin menjelaskan jenis-jenis magnet. Yang pertama itu adalah silinder. Terus ada magnet lagi, itu magnet batang. Nah, biasanya ini banyak nih temukan magnet kayak balok gitu, kayak balok kecil gitu. Ini magnet batang. Terus ada magnet jarum. Nah, biasanya magnet jarum itu sering dipakai untuk kompas biasanya. Terus di sini ada magnet keping. Terus juga ada magnet ladam. Ada magnet Terus ada lagi magnet ladam. Kalau magnet ladam itu mungkin jarang ditemukan. Nah, magnet ladam itu biasanya dipakai untuk tapak kakinya si kuda. Nah, biasanya pakai nih yang ladam. Jadi jarang ditemukan. Ini sering paling kita temukan itu adalah magnet batang, magnet keping, dan magnet jarum gitu. Ini jenis-jenisnya banyak banget sebenarnya. Ini merupakan jenis-jenis magnet. Oke, udah paham? Sekarang sudah ibu jelaskan tentang jenis magnet. Ini nggak boleh dilupa ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan nih tentang sifat magnet. Nah,
sifat magnet itu ada dua. Nah, jadi sifat magnet itu ada magnet yang saling tarik menarik dan magnet yang saling tolak menolak. Nah, jadi magnet yang mampu tarik menarik itu magnet yang kutubnya berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara itu pasti saling tarik menarik. Nah, kalau magnet yang saling tolak menolak itu kutubnya sama, pasti kutub utara. Jadi kalau magnet yang saling tolak menolak itu pasti yang ini, kutub utara sama kutub utara gitu, magnet 2 nih contohnya nih, magnet 2 gini kan. Terus kita mau tempelin terus, itu nggak bakal bisa, dia nggak bakal mau kalau misalnya kutubnya sama-sama, yaitu kutub U dan kutub U. Jadi magnetnya akan jadi magnet saling tolak menolak. Nah, kalau magnet yang saling tarik menarik itu magnetnya kutubnya harus beda, kutub utara dan kutub selatan gitu. Nah, sesudah itu, nah mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalian pasti udah tahu nih kan, apa ya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Pasti udah tahu nih. Nah, yang pertama ibu mau jelaskan yaitu magnet bumi. Nah, kok magnet bumi, Bu? Nah, jadi magnet bumi itu sebenarnya ada nih di bumi. Nah, magnetnya itu selalu kayak gini nih, ada kutub selatan dan kutub utaranya. Ini namanya magnet bumi. Itu selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Nah, yang selanjutnya ini ada si kompas. Nah, tadi udah ibu jelaskan, kompas bentuk magnetnya itu ini magnet jarum. Dia pakai magnet jarum di kompas nih. Nah, habis itu ada gunting. Jadi di gunting itu bukan di pas guntingnya itu ya, bukan. Jadi pas waktu pada gunting ini itu ada di ujung-ujungnya gini. Iya, di ujungnya gini. Biasanya itu gunanya itu untuk mencari kayak jarum gitu. Jadi misalnya kalau mamanya nih punya karpet, ada kayak jarumnya jatuh atau jarumnya tumpah ke ke karpetnya. Nah, biasanya tuh carinya pakai ujung gunting, dicari gitu kan, nggak mungkin dilihat, takut nanti nggak kelihatan pastikan kalau di karpet. Nah, ini fungsinya magnet pada ujung gunting. Jadi cari aja gitu pakai gunting, nanti cari ketemu itu jarumnya pakai ujung gunting. Magnetnya berada di ujung gunting, bukan di sininya ya, bukan di badan pisaunya gitu, tapi di ujungnya. Nah, selanjutnya itu, ini selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh, ini ada tempat pensil, pokoknya tempat kotak pensil gitu. Nah, jadi tempat kotak pensil ini tempat untuk mengatupkan antara tutup dengan badannya itu. Biasanya itu ada pelekat gitu kan, pasti kalian lihat ada kayak ada besinya gitu. Nah, ini perekatnya itu merupakan magnet. Nah, kalian harus tahu perekatnya itu merupakan magnet. Jadi biar gampang dan safety buat kalian pakai kotak pensilnya itu menggunakan magnet gitu. Jadi misalnya nih kayak gini kan, kayak gini. Terus dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi. Nah, itu adalah perekatnya, itu adalah magnet. Yang selanjutnya ada ini, si kulkas. Nah, kalian pasti tahu banget lah yang namanya kulkas kan ya. Nih, kulkas. Buka tutupnya kulkas itu, pintu dengan badan kulkas itu kita buka, kita tutup lagi, kita buka, kita tutup lagi. Nah, itu pada pada ujung pintunya itu ada magnetnya. Jadi bisa buka tutupnya mudah gitu. Nah, biasanya juga ada di di kulkas. Biasanya kalian ini suka nih namanya mainin hiasannya kulkas.
Nah, biasanya kan ada tuh hiasan-hiasannya kulkas. Nah, di belakang hiasannya kulkas itu ada magnetnya, jadi bisa nempel aja itu di kulkas di sininya. Ini biasa ada nempel-nempel untuk mempercantik kulkas kan. Jadi ada magnetnya gitu, jadi dia bisa nempel ke benda yang berbahan logam. Nah, ini ada lagi nih. Ini pada dinamo sepeda. Yang mananya sih Bu? Pas ada dinamonya itu, ini kelihatan nggak? Nah, ini dinamonya. Jadi dinamonya itu ada magnetnya gitu. Jadi fungsinya itu fungsinya itu agar kalian itu kelihatan gitu kalau jalan malam ada dinamonya digesek sama ban sepedanya itu. Kayuh kan? Pasti dikayuh kan sepedanya, terus dinamonya melekat sama si ban, melekat gitu. Itu biar nanti nyala lampunya nyala pada gesekan itu, mempermudah kalian untuk untuk main sepeda atau bersepeda malam-malam biar jalan kelihatan kan gelap malam. Nah, pakai dinamo sepeda dengan gesekan itu timbulnya lampu, jadi kelihatan oh ini jalan berlubang, ini jalan bersih, jalan rata gitu. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya, nah, jadi ibu harap kalian udah paham nih sama ini semua, ya. Ibu udah kalian harus paham tentang magnet itu. Oh iya, ada yang ketinggalan Bu, ini si obeng. Betul, Ibu sengaja biar kalian teliti. Nah pada obeng ini, tepat pada ujung obengnya. Ujung obeng itu sama kayak ujungnya si gunting, tapi beda fungsinya si obeng. Nah, si obeng ini, ujung obengnya itu kayak ada magnetnya, itu fungsinya untuk merekatkan baut atau paku gitu, baut supaya mudah melekat gitu kan, untuk baut apa gitu. Nah, ujung obeng ini ada magnetnya juga. Nah, Ibu harap kalian harus paham ya. Kalian harus paham nih. Nah, di sini apa tadi? Mari kita sebutkan ulang. Magnet pada bumi, magnet pada ujung obeng, magnet pada kompas, tepatnya pada jarum kompas, magnet pada ujung gunting, magnet pada kotak pensil, magnet pada pintu kulkas, magnet pada dinamo sepeda. Nah, jadi ini hanya sebagian ya, sebenarnya banyak sih magnet. Nah, Ibu ada jelaskan satu lagi. Biasanya itu pada industri mengangkut-angkut barang atau industri kayak besi gitu, dia mempermudah angkat barang-barangnya itu, dia menggunakan magnet juga. Jadi magnetnya besar gitu, jadi biar mudah ngangkat barang yang besi-besi, yang logam-logam gitu. Jadi nggak capek lagi tukangnya harus ngangkat satu-satu, kan nggak mungkin juga, kasihan kan. Nah, magnet itu ada pada barang yang pada yang ngangkat itu gitu. Sebenarnya masih banyak juga nih. Nah, ini Ibu hanya sebagian. Nanti kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen, tanya sama Ibu. Komen aja, nggak apa-apa. Bu, ini kok cuma segini? Gitu. Tanya aja. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Nggak boleh malu, nanti sesat di jalan. Pintar anak Ibu sekarang, anak Ibu pintar-pintar. Nah, ini adalah alat peraga yang Ibu sampaikan untuk kalian. Nah, di sini bisa lihat ini ada jenis magnet, di sini ada sifat magnet. Nah, demikian dari Ibu memperagakan alat peraga Ibu yang ada tertera jenis magnetnya, ada sifat magnetnya, ada magnet pada kehidupan sehari-harinya. Iya. Oke. Ibu harap kalian paham ya tentang materi Ibu yang ini. Materi magnet pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa praktik. Oh, ternyata
mikirkan, oh ternyata ini ada magnetnya, itu yang ibu maksud. Biar kalian tahu bahwa magnet itu selalu ada pada kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, udah di sini. Cukup sekian dari ibu. Ibu mengharap kalian paham dengan materi ibu dan jangan malu untuk bertanya. Dan ibu sampaikan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment agar ibu dan bapak guru semangat dalam mengajar kalian dalam via online ini. Oke, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Do you want to know?